Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Uun Yanuar selaku dosen pengampu mata kuliah Limnologi Terapan M01 yang telah memberikan kesempatan kepada kami, kelompok 1, untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Teknik Pengambilan dan Pengawetan Contoh Sampel Biologi Air. Adapun anggota dari kelompok 1 adalah saya sendiri, Devin Mahardika Kristiawan. Selanjutnya ada Andika Faras, Kenya Aprilia Chandra, Tatanan Khairul Umah, Zaki Muhammad, Angga Indrayanto, Pugar Nugrahanto, Sylvia Sulistianingsih, Girza Sinta Setiolusi, R. Bagastri Cahyo, Aufa Onila, Aisyah Fa, dan Reski Wahyudi. Next. Saya Andika Faras dari Putra akan melanjutkan presentasi. Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti. Menurut Sugiono 2017, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian dapat dibedakan menjadi populasi finite dan populasi infinite. Next. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dapat peneliti jumpai di lapangan, seperti apabila populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Selanjutnya, terkendala dalam hal keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya. Kemudian, adanya asumsi awal bahwa keseluruhan dalam populasi bersifat seragam, sehingga bisa diwakili oleh beberapa sampel yang akan diambil. Next. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya, Kenya Aprilia Chandra, akan melanjutkan presentasi mengenai tahapan pengambilan sampel. Berikut merupakan tahapan umum dalam teknik pengambilan sampel menurut Sugiono tahun 2016. Yang pertama, mendefinisikan populasi yang akan diamati. Yang kedua, menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang dapat terjadi. Yang ketiga, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Yang keempat, melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data. Dan yang kelima, melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Next. Selanjutnya, biota air. Biota air merupakan sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografis tertentu, yang secara fisik dan biologis biota air tawar merupakan perantara habitat laut dan habitat darat, yaitu hasil evolusi dalam keturunan organisme bentuk kehidupan laut yang mengalami perpindahan ke air tawar. Nordan et al. Tahun 2020. Menurut Handayani et al. Tahun 2012, biota air yang cukup penting keberadaannya dalam ekosistem perairan adalah plankton, terutama fitoplankton yang merupakan produsen primer dalam rantai makanan. Identifikasi plankton, fitoplankton, dan zooplankton, serta suhu syarat hidupnya menjadi dasar yang penting untuk menentukan besaran suhu yang relatif aman bagi air limbah kondensor. Next. Kehidupan perairan terdiri dari beberapa bentuk, yaitu plankton, merupakan organisme yang melayang-layang secara pasif dalam air dan pergerakannya tergantung pada arus atau gerakan air. Plankton ditemui hidup di semua bentuk perairan, baik di sungai, danau, waduk, baik perairan tawar, payau, dan laut. Yang kedua yaitu nekton. Nekton merupakan organisme yang mampu berenang atau berpindah dengan aktif. Termasuk golongan ini adalah ikan, amfibia, dan insekta yang dapat berenang. Yang ketiga yaitu organisme nabati atau hewani yang hidup di permukaan dasar perairan atau di dalam dasar perairan. Khusus untuk hewan, bentos dapat dibedakan lagi atas dasar cara pengambilan makanannya, yaitu jasad penyaring atau filter feeder, misalnya berbagai jenis kerang, dan jasad pemakan deposit atau deposit feeder. Yang keempat yaitu neuston, merupakan organisme yang mengapung di permukaan air. Selain air, neuston organisme yang hidup pada permukaan air, misalnya serangga, teratai, eceng gondok, dan ganggang. Next. Saya Tatanan Khairul Umah akan melanjutkan presentasi. Interaksi antara faktor lingkungan terhadap biota air. Lingkungan memiliki interaksi langsung terhadap suatu organisme, dalam hal ini organisme perairan.
Biota air tentu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan perairan tempat hidupnya dengan melihat kualitas perairan tersebut. Menurut Wahyuni dan Zakaria pada tahun 2018, kehidupan biota perairan baik tumbuhan, hewan, maupun mikroba dapat berkembang dengan baik dengan menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan perairan, meliputi faktor fisika yaitu suhu, kekeruhan, faktor kimia, pH, oksigen terlarut, karbon dioksida, dan perubahan iklim di suatu perairan. Next. Baik. Selanjutnya, saya Zaki Muhammad Hidayatullah akan melanjutkan penyampaian materi. Interaksi antara faktor lingkungan terhadap biota air. Yang pertama, faktor lingkungan fisika. Menurut KADI 2017, suhu perairan umumnya dipengaruhi langsung oleh cahaya matahari yang dibutuhkan oleh biota air, mikroalga dan mikroalgae, untuk fotosintesis dan mengurai zat-zat nutrisi yang diperoleh dalam kandungan air. Semakin tinggi suhu akan menyebabkan kelarutan oksigen dalam perairan semakin berkurang. Turbiditas atau kekeruhan menurut Prihatin et al. Tahun 2018, yaitu banyak sedikitnya cahaya matahari yang diserap oleh partikel atau bahan yang ada di perairan. Kekeruhan pada biota air tertentu berpengaruh terhadap karena kurangnya asupan cahaya matahari. Kekeruhan yang tinggi menyebabkan penetrasi cahaya ke lapisan perairan yang lebih dalam menjadi rendah sehingga mengganggu pemanfaatan cahaya oleh biota air. Next. Yang kedua, faktor lingkungan kimia. Oksigen terlarut menurut Miniagashi et al. Tahun 2013. Menurut faktor pembatas bagi biota air untuk melakukan aktivitas. Tinggi rendahnya oksigen terlarut erat kaitannya dengan pergerakan air pada suatu perairan. Selanjutnya, pH merupakan tingkat keasaman perairan yang dapat mempengaruhi kehidupan biota air. Menurut Maniagashi et al. Tahun 2013, pH yang rendah mengindikasikan perairan yang asam karena kandungan asam sulfat. Sebaliknya, pH yang tinggi mengindikasikan perairan yang basah karena masuknya kapur ke perairan. Yang ketiga, faktor lingkungan perubahan iklim. Menurut Shahailatua tahun 2008, perubahan iklim akan sangat berpengaruh terhadap fisiologi dan tingkah laku individu, populasi maupun komunitas biota perairan. Lingkungan dengan kondisi yang tidak optimal dapat menurunkan laju metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan biota air. Perubahan iklim ini khususnya berkaitan erat dengan perubahan suhu perairan yang akan terkait dengan faktor lingkungan lain seperti kelarutan oksigen, karbon dioksida, bahkan perubahan konsentrasi bahan pencemar yang terlarut dalam perairan yang berpengaruh langsung kepada biota air. Next. Selanjutnya, saya Angga Indrayanto. Di sini ada kriteria sampel penelitian. Menurut Kusumastuti et al. Pada tahun 2020, kriteria sampel yang baik dalam pengambilan sampel mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, dapat menghasilkan data yang akurat. Yang kedua, dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan populasi yang diteliti. Yang ketiga, dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti. Yang keempat, dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam mengambil suatu keputusan. Dan yang kelima, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya. Next. Baik, saya Siti akan melanjutkan presentasi mengenai pemilahan sampel sebagai indikator pencemaran. Aspek yang dapat digunakan untuk memantau kualitas lingkungan air, terutama sungai, yaitu bioindikator. Bioindikator sangat penting untuk memperlihatkan adanya keterkaitan antara faktor biotik dan abiotik suatu lingkungan. Bioindikator atau indikator ekologis merupakan suatu kelompok organisme yang hidup dan rentan terhadap perubahan lingkungan sebagai akibat dari aktivitas manusia dan kerusakan secara alami. Organisme yang biasa digunakan sebagai sampel indikator pencemaran yaitu plankton dan bentos.
menurut Pratiwi pada tahun 2019. Metode yang digunakan untuk menganalisis komponen biologi di dalam ekosistem berupa pengukuran respons biologis terhadap perubahan lingkungan hidup akibat adanya degradasi kualitas lingkungan. Respons biologis tersebut dapat dikaji melalui komunitas organisme yang dijadikan parameter dari komponen biologi penting, menurut Fahru pada tahun 2007. Next. Selanjutnya, titik pengambilan sampel air ditentukan dengan tujuan agar dapat diperoleh sampel yang mewakili sehingga dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan, menurut Suros pada tahun 1994. Penentuan titik pengambilan sampel air, terutama di permukaan, titik pengambilan sampel pada suatu daerah pengaliran sungai atau disebut DPS, berdasarkan pada pertama, sumber air alamiah diambil pada lokasi di tempat yang belum mengalami pencemaran atau mengalami pencemaran ringan. Yang kedua, sumber air tercemar diambil pada lokasi yang tercemar di hilir titik pencemaran. Dan yang ketiga, sumber air yang dimanfaatkan diambil di tempat yang dimanfaatkan. Okay, next. Selanjutnya, saya Tria Cinta Solusi akan menjelaskan mengenai pengambilan sampel biota air. Dalam Yoza 2017 mengemukakan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain suatu sampling sumber daya hayati, antara lain yang pertama, yaitu lokasi. Lokasi pengambilan contoh ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat diketahui kualitas air alamiah dan perubahan kualitas air yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Kualitas air alamiah diukur pada lokasi di hulu sungai yang belum mengalami perubahan oleh kegiatan manusia. Sedangkan perubahan kualitas air dapat diketahui di hilir sungai setelah melalui suatu daerah permukiman, industri, ataupun pertanian. Yang kedua, perubahan kualitas air yang terus-menerus perlu dipertimbangkan dalam penentuan waktu pengambilan contoh pada sumber air. Contoh perlu diambil pada waktu tertentu dan periode yang tetap sehingga data dapat digunakan untuk mengevaluasi perubahan kualitas air. Akan tetapi, kualitas air pada saat tersebut tidaklah menggambarkan kualitas air pada saat-saat yang lain. Hal ini terjadi terutama pada kualitas air yang berubah setiap waktu. Next. Yang ketiga, penggunaan alat yang tepat. Pengambilan sampel ikan atau nekton dapat dilakukan juga dengan mempergunakan alat penangkapan ikan yang biasanya dipakai oleh nelayan seperti UHT atau pole and line untuk jenis ikan pelagis, ikan layang untuk cumi-cumi dan jaring pantai atau beach stains untuk ikan demersal penghuni padang lamun serta jenis alat tangkap lainnya. Pengambilan sampel plankton dilakukan dengan menggunakan net plankton bermotor. Ukuran mata jaring dari net plankton disesuaikan dengan ukuran plankton yang disampling. Ultraplankton dan nanoplankton tidak bisa ditangkap dengan net plankton, tetapi biasanya sampel air yang diambil dari perairan disaring atau difilter dengan mempergunakan kertas saring monitor. Kemudian yang keempat, cara metode sampling yang tepat. Prosedur umum dalam pengambilan sampel ikan atau nekton tergantung pada peralatan yang dipakai. Namun tujuan pengembangan metode atau teknik sampling sumber daya ikan lebih banyak difokuskan pada data yang ingin diperoleh seperti estimasi proporsi dari spesies target atau target spesies, efisiensi penangkapan, dan estimasi kelimpahan mutlak. Next. Penerapan metode atau teknik sampling dalam bioekologi membutuhkan beberapa kriteria, antara lain yang pertama, luasan areal sampling dari lokasi penelitian. Yang kedua, teknik pengambilan sampel yang dipergunakan sesuai dengan organisme yang menjadi tujuan penelitian. Yang ketiga, peralatan yang dipergunakan dalam pengambilan sampel yang didasarkan pada kondisi ekosistem serta organisme target. Kemudian yang keempat, periode penelitian apakah dalam waktu yang singkat atau waktu yang lama. Dan yang terakhir adalah parameter lingkungan lainnya yang menunjang metode dan analisa.
Cahyo akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu cara pengambilan sampel. Cara pengambilan sampelnya dibagi menjadi dua, yaitu probability dan probability sampling, yaitu dengan teknik ini, teknik probability sampling ini peneliti dapat menentukan derajat kepercayaan terhadap sebuah sampel. Selain itu, perbedaan dalam menafsirkan parameter populasi dengan statistik sampel dapat diperkirakan. Menurut PhD, probability sampling yaitu penyimpangan nilai sampel terhadap populasinya tidak mungkin diukur. Pengukuran penyimpanan ini merupakan salah satu bentuk statistik. Penyimpangan yang terjadi pada penyimpanan kesalahan mengumpul data dan pengelolaan data disebut non-sampling error. Hasil yang diharapkan hanya merupakan sangat. Pertama, bila biaya sangat sedikit. Yang kedua, hasilnya diminta segera. Dan yang keempat, itu cara pengambilan sampel. Selain dua cara yaitu cara berdasarkan pelaksanaan. Yang kedua, convenient sampling, yaitu cara pengambilan sampel pada anggota populasi yang mudah diperoleh. Baik, saya Alfonila akan melanjutkan presentasi mengenai metode pengambilan sampel. Yang pertama ada cruising. Menurut Suharjo tahun 2012, metode pengambilan sampel dengan menggunakan metode jelajah atau cruising, yaitu dengan menelusuri sepanjang gua yang bisa dilalui serta dicatat jarak, suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan waktu. Sampel yang didapat selanjutnya diambil gambarnya dengan menggunakan kamera. Yang kedua ada transect kuadrat. Metode transect kuadrat digunakan untuk memantau komunitas makrobentos di suatu perairan. Pada survei karang, pengamatan biasanya meliputi kondisi biologi, pertumbuhan, tingkat kematian, dan rekruting karang di suatu lokasi yang ditandai secara permanen. Yang ketiga ada transect garis. Transect garis digunakan untuk menggambarkan struktur komunitas karang dengan melihat tutupan karang hidup, karang mati, bentuk substrat berupa pasir atau lumpur, alga, dan keberadaan biota lain. Yang keempat, ada titik atau stasiun. Menurut Fahrul tahun 2007, titik atau stasiun penelitian ditentukan secara propulsive sampling. Teknik ini merupakan salah satu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya sebelumnya perkenalkan, saya Devin Mardika Kristiawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peralatan pengambilan sampel. Ada beberapa peralatan sampling yang digunakan dalam mengambil sampel air, plankton, bentos, perifiton, serta nekton. Yaitu yang pertama, ada planktonet. Planktonet merupakan peralatan yang digunakan untuk mengumpulkan sampel plankton di genangan air. Ini terdiri dari tali penarik dan tali kekang, jaring nilon, serta ujung ikan kod. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis plankton baik secara kuantitatif, dalam hal ini kepadatan sel, koloni sel, atau biomasa, serta kualitatif, berdasarkan Astirin et al. Tahun 2002. Lalu yang kedua ada Kemmerer water sample. Kemmerer water sampler atau botol air vertikal digunakan untuk pengambilan sampel air umum di danau, saluran, sumur, dan laut. Sampler ini seluruhnya terdiri dari bagian plastik sehingga tidak ada risiko sampel yang bersentuhan dengan logam. Sampler air Kemmerer ini dapat menampung kurang lebih 1,2 liter air. Next. Selanjutnya yang ketiga ada Van Dorn water sample. Sampler air Van Dorn atau botol air horizontal merupakan sampler air yang telah dirancang khusus untuk pengambilan sampel air terbuka. Sebagai hasil dari pilihan bahan, juga cocok untuk pengambilan sampel perairan pantai dan untuk analisis logam berat. Selanjutnya yang keempat ada Sedgwick rafter cell. Sedgwick rafter cell adalah ruang hitung yang dimaksudkan untuk menghitung partikel dan mikroorganisme di dalam air atau cairan transparan lainnya. Lalu yang kelima ada mikroskop.
Mikroskop merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil dan benda yang tidak tampak oleh indera penglihatan secara langsung. Perbesaran yang dihasilkan oleh mikroskop bergantung pada jenis mikroskop yang digunakan. Dalam Mas Kria tahun 2019. Next. Lalu selanjutnya ada Ekman bottom grab. Ekman bottom grab adalah bottom grab yang berbobot ringan yang dirancang untuk mengumpulkan sampel dalam sedimen yang lembut dan halus, bebas dari vegetasi dan campuran pasir, batu, dan puing-puing kasar lainnya. Ekman bottom grab digunakan untuk mengambil sampel bentos. Lalu yang ketujuh ada kaca pembesar. Kaca pembesar merupakan lensa cembung yang digunakan untuk menghasilkan bayangan yang diperbesar dari suatu benda. Lensa biasanya dipasang dalam bingkai dengan pegangan. Kaca pembesar digunakan untuk mengamati sampel yang berukuran kecil dalam Agustina dan Rosida tahun 2018. Lalu yang terakhir, yang ke-8 ada jaring. Menurut Mardina et al. Tahun 2019, jaring ikan atau jala adalah alat yang digunakan untuk menangkap sampel ikan. Jaring biasanya dibentuk oleh benang jahitan yang relatif tipis dan mengikat. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Syarif Lutfiani. Saya akan menjelaskan mengenai pengawetan biota air. Pengawetan sampel perlu dilakukan di lapangan jika sampel tidak dapat langsung dianalisis oleh alasan tertentu. Hal ini diperlukan untuk mencegah analit dari deteriorasi, degradasi, atau penguapan. Fungsi pengawetan adalah memperlambat proses perubahan kimia dan biologis yang tidak terelakkan. Pengawetan sangat sukar karena hampir semua pengawet mengganggu untuk beberapa pengujian. Menyimpan sampel pada suhu rendah atau derajat Celcius merupakan salah satu cara terbaik untuk mengawetkan contoh sampai hari berikutnya. Penggunaan reagen pengawet dapat dilakukan selama tidak mengganggu proses analisa dan penambahan ke dalam botol dilakukan sebelum pengisian contoh sehingga contoh dapat diawetkan secepatnya. Next. Selanjutnya yaitu preservasi atau pengawet. Macam-macam pengawet menurut Wulandari tahun 2011. Pertama yaitu larutan formalin, kedua alkohol, dan gugol. Lalu prasyarat pengawet yaitu yang pertama mempunyai kemurnian tinggi sehingga tidak menimbulkan kontaminasi terhadap sampel. Yang kedua tidak mengencerkan konsentrasi analit dalam sampel. Yang ketiga harus ditambahkan dengan menggunakan pipet ke tiap wadah sampel. Dan yang terakhir, volume yang ditambahkan ke dalam sampel harus sama dengan yang ditambahkan ke dalam sampel yang dijadikan sebagai pengendalian mutu. Menurut Wulandari tahun 2011. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Reski Wahyudi akan melanjutkan slide berikut mengenai contoh pengawetan pada organisme biologi air. Yang pertama, pengawetan plankton. Menurut Sari et al. 2014, umumnya pengawetan plankton dapat dilakukan dengan larutan formalin 2-5%, yakni menambahkan 1 ml formalin sebesar 4% dan 5 tetes gliserin agar jenis diatom tidak mudah rapuh. Adapun pengawetan yang diuji yaitu dengan menggunakan larutan alkohol senilai 70% dan 90% mengacu pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan atau PPSDAL 1995. Gliserin dan formalin senilai 4%. Kemudian yang kedua, pengawetan periviton. Periviton didapatkan dengan cara mengambil beberapa substrat, kemudian substrat tersebut disikat atau dikerik bagian permukaannya seluas 3 x 3 cm, sebanyak 3 buah substrat. Kemudian masukkan hasil kerikan ke dalam botol film dan beri aqueous dan diawetkan dengan lugol. Next. Selanjutnya yang ketiga, pengawetan bentos. Pengawet yang direkomendasikan sebagai pengawet adalah larutan formalin 10% sebagai pengawet dan fiksatif. Bila sampel mengandung sejumlah besar material organik atau sejumlah invertebrata, dibutuhkan formalin 20%. Beberapa organisme membutuhkan relaksasi sebelum difiksatif untuk mencegah perputaran atau membengkok atau rusak yang membuatnya sulit atau tidak bisa diidentifikasi. Terutama sekali berkenaan dengan studi di laut. Lamanya waktu spesimen dalam formalin tergantung pada kelompok taksonomi, mengacu pada Ismiarti 2017. Next. Selanjutnya
akan dilanjutkan oleh moderator. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan PPT kami. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di dalam kolom komentar. Terima kasih. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat buat semuanya. Kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan materi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.